Selamat ulang tahun. Kalian, apa ada sesuatu yang ingin kalian katakan padaku? Adik seperguruan, kau akan segera meninggal. Oh, Kakak ketiga, adik seperguruan, guru meramalkan, meskipun kau memiliki keberuntungan yang sangat baik, namun hidupmu singkat. Kau akan meninggal hari ini. Adik seperguruan, jangan khawatir. Guru, saat kau kecil, sudah menjodohkanmu di bawah gunung, mengikat janji pernikahan. Orang ini terlahir dengan takdir kesendirian yang kuat dan selalu diikuti oleh nasib buruk. Tetapi dia berumur panjang. Menikah dengannya bisa mengubah takdirmu. maksudnya, jika aku ingin hidup, aku harus menikah dengan pria yang tidak kukenal? Kakak seperguruan juga tahu kau keberatan. Betul, meskipun kami juga tahu kau belum pernah punya pasangan dan belum pernah pacaran kan. Melakukan ini juga demi kebaikannya. Tapi, Menikah dengan orang yang tidak kukenal, aku juga tidak bisa menerimanya. ya, tapi dia belum pernah pacaran meskipun tangannya pun belum pernah digandeng. Mana adik seperguruan? Mana adik seperguruan? Kukira kau akan menolak untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun putri keluargamu. Aduh, akhir-akhir ini beredar kabar kalian berdua mungkin akan menikah. Menikah dengan siapa saja bagiku sama saja. Betul. Hatimu sudah diberikan pada pekerjaan. Ngomong-ngomong, jika kalian berdua benar-benar menikah, kau bisa tidak? Terlalu terburu-buru. Lupa menanyakan seperti apa rupa mereka. Begitu banyak orang di bawah gunung. Kemana harus mencarinya? Bagaimana kalau mencari saja tempat dengan feng shui bagus, lalu pasrah dan menunggu kematian? Aku sungguh tidak tahu, bagaimana kau bisa bertahan hidup sampai sebesar ini dengan nasib buruk yang terus-menerus mengikutimu. Ini bisa juga ya. Orang ini, meskipun diliputi nasib buruk, tetapi di sekelilingnya memancarkan aura panjang umur. Fude Wuliang Tianzun, pinjam sedikit keberuntungan untuk menyelamatkan nyawa. Rasanya sangat menyenangkan bisa mendapatkan kembali vitalitas. Kau, Maaf, situasinya darurat. Anggap saja ini perbuatan baik. aku, Pergi dengan uang ini. Anggap saja, ini kompensasi untukmu. Sebenarnya ada hal penting lain yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi melihat suasana hatimu sedikit bergejolak hari ini, kita bisa bicarakan lain kali. Hei ini. Pei Jinzi. Habislah kau. Biasanya jika ada wanita yang menyentuhmu sedikit saja, kau akan muntah-muntah dan diare, mengalami kesialan selama setengah bulan. Dia bahkan, dalam waktu 1 jam, segera tangkap wanita kurang ajar itu, bawa padaku. Jika tidak, kontrak antara kantor hukummu dan perusahaan Pei akan diakhiri. Pei Jinzi, kau menjadikan ini sebagai upah untuk mencari orang itu? Pei Jinzi, ciuman pertamamu hanya bernilai 10.000? Katamu Presdir Pei benar-benar akan datang menghadiri pesta ulang tahun Mushirui? Sampai sekarang masih belum datang. Ku dengar, keluargamu bermaksud menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga Pei. Dia pasti akan datang pada acara seperti ini. Presdir Pei begitu tampan dan kaya, benar-benar menguntungkan Mushirui. Tampan dan kaya, namun tidak ada wanita di sisinya. Dan dia bahkan tidak menyukai sentuhan lawan jenis. Mungkin itu karena... Mengapa kau terburu-buru? Kau harus tetap tenang.
Yang kita inginkan sekarang adalah posisi istri Tuan Pei Jinzi. Mengenai hal lain, kau seharusnya tidak peduli. Bu, apa dia tidak akan datang? Nonamu, setelah mobil Tuan Pei tiba di depan, dia kembali lagi Mengapa? karena Tuan Pei di depan dicium paksa oleh seorang wanita asing. Apa? Lapar sekali. Seandainya aku tahu, seharusnya aku menyisakan 4.000 untuk membeli roti daging. Aku juga tidak tahu berapa lama keberuntungan ini bisa bertahan. Kalau habis, apakah aku harus meminjam lagi? Sudahlah. Dia terlihat seperti orang yang tidak mudah diajak bercanda. Aduh, ini semua salah kita yang selama ini terlalu tidak mementingkan materi. Sampai lupa kalau adik seperguruan kita turun gunung, kita harus menyiapkan uang saku untuknya. Adik ketiga, kau pergi, diam-diam berikan adik seperguruan kita sejumlah uang saku, berikan secara diam-diam ya. Bagaimana? Berapa yang kau berikan? 10 miliar. Berapa? 10 miliar? Uang sekecil itu bahkan tidak cukup untuk membeli rumah di Shanghai. Kalau begitu, aku akan memberinya lebih banyak lagi. Tunggu. Adik seperguruan kita sejak kecil dibesarkan oleh guru dalam keadaan serba kekurangan. Jika tiba-tiba dia punya 10 miliar, itu sudah cukup membuatnya kaget. Kakak pertama, kau bilang adik seperguruan kita sejak kecil sudah memiliki keberuntungan layaknya ikan koi. Hal seperti uang jatuh dari langit ini, dia hanya akan berpikir kalau dia sendiri yang beruntung. Ada benarnya juga. Kalian ini pedagang manusia ya. Melakukan serangan mendadak. Jalan. Jangan terlalu dekat denganku. Kau alergi juga sama cowok ya? Aku ini bukan berarti mengkhawatirkanmu. Hei, kenapa kali ini tidak ada masalah sama sekali? Tidak muncul ruam merah? Dan tidak mual muntah? Jangan-jangan kau akan meninggal mendadak? Aku bilang bisakah kau tidak mengharapkan yang buruk padaku? Setelah menangkap orangnya, kita tanya lagi saja. Tuan Pei, orangnya sudah ditemukan. Dia diculik ke gudang di pinggir kota. Keberuntungan yang baru saja dipinjam, begitu cepat tidak cukup lagi. Itu dia. Wajah yang sangat tampan. Kenapa wajah ini terlihat ada pertanda bencana? Kau akan mengalami bencana. Sial, kekuatan yang mengerikan. Bawa semua orang ini ke kantor polisi sekarang juga. Baik. Kantong darah. Tolong lepaskan tali ini untukku. Dilepaskan? Jangan mimpi. Harum sekali, harum sekali. Ini aroma umur panjang. Aku hirup. Kau mau melakukan apa lagi? Aku hanya ingin menghirup sedikit keberuntungan untuk menyelamatkan diri. Bicaralah sesuatu yang bisa aku mengerti. Aku adalah murid dari Gunung Luoxia. Namaku Suan Wan. Kau ini murid dari Gunung Luoxia? Menurutku kau ini hanya penipu. Dan kau. Setiap kali keluar pasti macet. Pesawat selalu terlambat. Saat berjalan pasti terjatuh. Dan setiap minum air pasti tersedak. Benar-benar orang yang super sial. Nyaris tenggelam saat berusia 5 tahun.
Nyaris tersedak sampai mati saat berusia 10 tahun, dan saat berusia 15 tahun, bahkan terjatuh ke dalam sumur yang tidak tertutup. Ditambah lagi, kau adalah bintang sial sendirian, tidak boleh menyentuh lawan jenis. Aduh ini, dukunnya, bisa meramal sampai seperti ini. Keahlian turun-temurun dari pegunungan Luoxia, meramal nasib, membaca takdir, dan feng shui. Tunggu dulu. Terlahir sendirian dengan nasib sial, dilingkupi oleh kemalangan, tetapi berumur panjang. Jangan-jangan, Aduh, tolong ramalkan aku juga. Mengapa kau kemarin memanfaatkan aku? meskipun kau sial, tapi kau terlahir dengan umur panjang. Aku jauh lebih kasihan, meskipun keberuntunganku melimpah ruah. Tetapi terlahir berumur pendek. Bahkan nyaris kehilangan nyawaku. Situasinya sangat genting, jadi aku sedikit meminjam keberuntunganmu. Jangan khawatir, ini tidak akan memengaruhimu, mungkin saja bisa menyelesaikan kesialanmu. Dan lagi, aku bahkan memberikan semua uangku sebagai ganti rugi kepadamu. Sampai sekarang perutku masih lapar. Benarkah? Sungguh, aku tidak pernah berbohong. Mengapa tasku ada padamu? Ini aku menemukan di tasmu sebuah kartu bank yang berisi uang 10 miliar. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kau punya 10 miliar, tapi hanya membayar Tuan Pei 10.000? Tidak, bahkan jika Gunung Luoxia dijual, tidak akan mencapai 10 miliar, kan? Bagaimana mungkin di tasku ada? Ini? Itu harus kau tanyakan pada dirimu sendiri. Aku? Oh iya, aku ini, sejak kecil keberuntunganku selalu bagus. Hal-hal baik seperti ini memang sering terjadi. Apa kau pikir aku bodoh? Su Wanwan? Siapa yang mengirimmu kemari? Aku. Apa tujuanmu mendekatiku? Aku datang untuk menikah denganmu. Seharusnya kita sudah menikah kemarin, tapi aku datang agak terlambat jadi besok saja. Kalau tidak, terus-terusan meminjam keberuntungannya. Agak tidak enak juga. Gadis ini, jangan-jangan kabur dari rumah sakit jiwa, ya? Pernikahan ini, guruku yang sudah menetapkannya dengan kakekmu. Kalau kau tidak tahu, tanyakan saja pada ayah dan ibumu. Hei, bukankah kau cenayang? Apa kau tidak bisa menghitung bahwa orang tuanya sudah meninggal? Oh, tidak. Aku tidak menyangka nasibmu ini. Ternyata lebih mengerikan dari yang aku kira. Kalau begitu, apa di rumahmu tidak ada kerabat senior lain yang tahu tentang masalah ini? Sudahlah, aku hitung sendiri saja. Pei Jinzi, gadis ini, bagaimana kau akan menanganinya? Tidak bisa. Jika dikonsumsi lagi, mungkin nyawaku terancam. Itu, bisakah kau mendekat padaku dan meminjamkan keberuntungan lagi? Cukup. Aku beritahu kau, aku tidak akan lagi mendengarkan ocehanmu. Tunggu, aku sudah menghitungnya. Kakekmu pasti tahu. Awasi dia ketat-ketat. Aku tidak peduli siapa yang mengirimnya. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki lagi, walau selangkah pun di perusahaan Pei. Apa yang kukatakan itu benar. Aku sungguh tidak mengoceh. Tunggu, pernikahan ini aku tahu. Tunggu, aku ingat memang ada perjodohan ini. Kakek, ada apa ini? Waktu itu, ada seorang guru hebat turun gunung. Dia langsung melihat bahwa engkau ditakdirkan hidup sendiri. Kebetulan dia punya seorang murid perempuan. Nasibnya saling melengkapi denganmu, maka diputuskanlah perjodohan ini. Saat gadis ini berulang tahun yang ke-22, dia akan turun gunung mencarimu. Kakek, masalah ini, kau tidak pernah memberitahuku sedikit pun. Ini, aduh, penyakit pikun aku ini sudah semakin parah, tidak kuat ditanya-tanya.
Bukankah kau bilang menikah dengan siapapun? Tidak masalah. Menurutku, perjodohan ini sangat bagus. 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 Ayo dorong aku ke sana. Kakek, perjodohan keluargamu itu. Keluargamu? Apa hubungannya keluargamu dengan keluarga kami? Kami juga tidak bertunangan dengannya. Nona, kalau begitu kau adalah cucu menantuku. Kakek, kalau Anda tidak datang, cucu menantu Anda akan. Hei. Kenapa masih berdiri saja? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Memang ajaib urusan dunia ini. Gadis ini menyentuhmu, kau ternyata tidak apa-apa. Hei, coba lihat, dia kenapa ya? Apa masih sempat dibawa ke rumah sakit? Fude Wuliang Tianzun. Pinjam sedikit keberuntungan untuk menyelamatkan nyawa. Semua yang kukatakan benar. Aku benar-benar tidak bicara omong kosong. Aduh, gadis ini, jangan sampai meninggal di mobilku, ya? Fokus saja menyetir. Apa yang kau lakukan? Menyelamatkanmu? Aku tidak mati. Aku hanya pingsan karena lapar. Kalau kau merasa bersalah, maka traktir aku makan enak. Aku dengar, di bawah gunung ini banyak makanan enak. 1 ekor ayam saja bisa diolah dengan belasan cara. Ini 10.000 aku kembalikan padamu. Makan malam, atur sendiri. Aduh. Hampir menikah, kenapa pelit sekali? Kita belum mendaftar pernikahan. Tidak disangka pagi-pagi. Aku ditarik kakek untuk mendaftar. Buku merah kecil ini benar-benar tiket makan keberuntungan yang menggemaskan. Mulai sekarang semoga panjang umur. Aku jelaskan dulu padamu, aku menikahimu hanya untuk berubah. Ah, tenang saja. Aku tidak mengincar uangmu juga tidak mengincar wajahmu. Aku hanya mengincar tubuhmu. Karena sudah turun gunung, saatnya kembali ke rumah itu untuk melihatnya. Adik. Shirui, Adik. kenapa kau terjatuh? Kakak yang mendorongku. Bukan. Dia jatuh sendiri. Aduh, anak-anak ini pasti sedang bermain, lalu tidak sengaja terjatuh. Kakak bilang aku terlalu mengganggu. Dia ingin aku menghilang. Dulu mencuri dan iseng itu masih bisa dimaafkan, sekarang berani melakukan ini pada adik? Jika terus membiarkanmu seperti ini, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Aduh, jangan memukul anak. Ini salahku sebagai ibu tiri. Aku tidak becus, salahku. Wan, kalau kau punya keluhan atau tidak puas, lampiasan padaku saja ya. Jangan melampiaskannya pada adik ya. Aku tidak melakukannya. Kalian telah menuduhku. Sepertinya rumah ini tidak bisa menampungmu lagi. Besok aku akan mengirimmu ke Gunung Luoxia agar sifatmu bisa diperbaiki. Mengapa? Mengapa kalian semua tidak percaya padaku? Taumu Wan? Aku sudah memakai nama marga ibuku. Namaku Su Wan. Aduh Wan, kau pulang tidak bilang-bilang. Jadi aku bisa menyiapkan makanan untukmu. Jangan berakting di depanku lagi. Ayahku di mana? Sekarang baru tahu jalan pulang. Sudah terlambat. Apa maksudmu? Ayahmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ketika ayahmu sakit parah, tentu saja dia menghubungimu. Tapi semuanya sudah kuhentikan. Sampai dia meninggal dia berpikir, kau keras kepala di luar dan tidak mau pulang. Kenapa kau begitu jahat? Karena ayahmu sudah meninggal, aku juga tidak perlu melanjutkan sandiwara ini bersamamu. Semua properti keluargamu, semua dalam bentuk wasiat sudah dialihkan ke namaku. Sekarang pergi dari sini. Aduh,
Kau gila. Lepaskan. Masalah ini kita akan menyelesaikannya nanti. Tunggu sebentar. Keluarga kami dan keluarga Pei akan segera menjalin pernikahan. Kusarankan kau lebih baik tahu diri. Kalau begitu, masih bisa ku berikan sedikit uang. Tuan Besar, pernikahan keluargamu itu. Apa hubungannya keluargamu dengan keluarga Pei kita? Kita kan tidak bertunangan dengannya. Oh, ternyata kalian. Kau juga tahu, aku dan kakak Jinzi akan menikah kan? Pei Jinzi, seharusnya tidak ada orang kedua di keluarga Pei yang bernama Pei Jinzi kan? Sayangnya, dia menikah denganku. Pertemuan berikutnya, mungkin kau harus memanggilnya kakak ipar. Kau berbohong. Tidak mungkin. Bagaimana bisa keluarga Pei tertarik pada orang seperti engkau, miskin yang tidak punya apa-apa? Pasti kau berbohong. Apa yang dia katakan itu benar. Kakak Jinzi, apa yang kakak bicarakan? Kalian berdua sama sekali tidak mungkin saling mengenal. Tuan Wan, pasti kau menggunakan cara yang tidak biasa sampai membuat kakak Jinzi berbohong untukmu. Kalau kau benar-benar tidak percaya, kau bisa menanyakannya langsung padanya. Su Wan Wan adalah istri sahku. Aku rasa aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku juga sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Kenapa kau tidak bisa mengerti juga? Apa mungkin kau ada masalah dengan kecerdasanmu? Kakak Jinzi. Lalu bagaimana denganku? Antara kita tidak ada perjanjian pertunangan dan aku tidak punya perasaan pribadi apapun padamu. Kau ada hubungan apa denganku? Aduh, Wan Wan ini, bagaimanapun juga dia adalah putri keluargamu. Karena Tuan Pei dan Wan Wan sudah menikah, maka nanti Tuan Pei adalah menantu keluarga kami. Nanti kita harus lebih sering berkunjung. Teknik mengubah wajah ini benar-benar kelas 1. Sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Tapi, kulihat adik Shirui sepertinya punya pikiran lain tentang suamiku ya. Mana mungkin? Mana mungkin? Benarkah? Kalau begitu, coba panggil aku kakak ipar. Kakak ipar? Sudah ku bilang, kau bertemu dengannya, pasti akan memanggilnya kakak ipar. Kau mengerjaiku. Memangnya kenapa kalau aku mengerjaimu? Tadi kau tidak bilang padaku, rumah ini sudah tidak ada tempat untukku? Kalau begitu, aku ingin menambahkan satu hal lagi. Apa yang menjadi milikku, aku pasti akan mengambilnya kembali cepat atau lambat. Tuan Pei mungkin tidak tahu kau diusir dari keluargamu kan? Kalau dia tahu kau sejahat itu, apakah dia masih akan mempertahankanmu? Aku jahat, aku mana bisa dibandingkan dengan Anda? Bagaimana kalau kau pergi dan memberitahunya? Tapi, dia tidak akan pernah menceraikanku. Tuan Pei, kalau begitu aku tidak takut aib keluarga ini terbongkar. Su Wan Wan sejak kecil banyak berbuat masalah, bukan hanya tidak jujur, sering mencuri, tapi juga membuat Shirui hampir meninggal. Benar-benar tidak ada pilihan lain tuanmu mengirimnya ke gunung. Hasilnya tetap saja tidak berubah. Tuan Pei, jangan sampai kau tertipu. Wanita sejahat itu kalau kau menikahinya, rumahmu tidak akan tenang. Sudah selesai bicaranya? Ayo pergi. Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Kakek masih menunggu kita untuk makan malam. Tuan Pei. Ibu? Coba ibu bilang, Tuan Wan itu pakai cara apa? Sampai merebut kakak Jinji dariku dan menikah tanpa memberitahu siapapun? Aku juga merasa sangat aneh. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa lalu perempuan jahat itu. Entah, mereka memang sangat saling mencintai. Atau pernikahan mereka memang ada tujuannya. Shirui, kau masih punya harapan. Kenapa kau ada di sini? Kenapa setelah menikahimu aku masih terus-menerus sial begini?
Aku tahu. Sepertinya kita tidak bisa berjauhan terlalu lama. Lalu setelah ini, tidak mungkin kemanapun aku pergi, aku harus membawamu ikut kan? Apa tidak ada cara lain? Ada, kita bisa. Itu, Yang mana? begini yang itu. Tidak bisa. Pria memang merepotkan. Sudahlah. Aku akan sedikit berkorban. Kau masih mau mengubah nasibmu atau tidak? Begitu. Seharusnya bisa juga, kan? Begini. Seharusnya bisa juga. Bisa sih, tapi efeknya kurang. Bagaimana kalau berciuman saja? Pegang ponsel ini, kau bisa menghubungiku. Bukankah kau datang menjemputku? Tadinya begitu, tapi sekarang tidak. Si penghisap darah besar yang pelin-pelan. Sekarang ponsel di bawah gunung sudah berkembang sampai begini. Astaga, Kakak cantik, boleh aku bertanya apakah kau membutuhkan seseorang untuk mengajarimu cara menggunakan ponsel? bagaimana kau tahu? Kau baru saja mengatakannya. Aku mengatakannya, Iya, kau mengatakannya. Tante. Kenapa aku merasa agak familiar dengan Anda ya? Aku memiliki wajah yang umum saja. Kalau begitu, aku akan mengajarimu cara menggunakan ponsel. Lihat, ini adalah tempat untuk berbelanja. Ini, apapun yang ingin kau makan, kau bisa memesannya. Ini untuk memesan taksi. Aku ingin memesan taksi. Baik, aku akan mengajarimu. Halo. Selamat datang di layanan taksi daring Peak Force Galaxy. Selamat datang. Sepertinya aku belum memesan taksi. Ini yang kau pesan. Apa itu kita yang pesan? Iya, itu taksi yang kau pesan. Karena mobilnya sudah tiba, sebaiknya kita naik sekarang. Wan, kau sudah sampai mana? Pulanglah, kakek ingin bicara denganmu tentang acara amal keluargaku. Adik seperguruan akan pergi ke acara amal. Kalau begitu, jadi lebih mudah. Guru, berapa harganya? Tidak perlu, ponselmu. Sudah membayar sendiri. Bagus sekali. Betul. Terima kasih. Halo, ibuku tercinta. Halo, Bu. Acara amal keluarga tahun ini. Aku akan ikut secara diam-diam. Kakek, Wan sudah datang. Mari. Cepat duduk di samping kakek. banyak sekali makanan enak. Kakek tidak tahu kau suka makan apa. Jadi kakek minta koki untuk membuat beberapa macam. Terima kasih, kakek. Aku merayakan tahun baru di gunung. Belum pernah makan seenak ini. Putri tunggal keluargamu yang terpandang, ternyata hidupnya begitu sengsara. Aduh, kenapa kau tidak pulang bersama Jinzi? Karena dia tidak mau berciuman denganku. Ini memang salah Jinzi. Jinzi, mulai sekarang kau harus memenuhi kebutuhan Wan yang seperti itu, mengerti? Mengerti. Suwan, kau lihat saja nanti. Tunggu saja, ayolah hadapi aku. Besok, di acara amal yang diadakan keluargaku, kau ajak Wan untuk bersenang-senang. Apa aku tidak bisa langsung menyumbangkan uang saja tanpa perlu datang? Ini kan hanya bersenang-senang. Apa hebatnya itu? Kakek, ada apa ini?
Katanya acara amal, padahal sebenarnya hanya mengumpulkan beberapa keluarga untuk menyumbangkan dana amal. Namun, cara menyumbangkan dana ini sedikit mengandalkan keberuntungan. Jadi, si sialan Pei Jinzi ini setiap kali akan menjadi pusat lelucon. Betul. Su Wanwan, Wah, kamar tidurnya besar sekali. ini kamar tidurku. Meskipun baru menikah, langsung tidur bersama, agak malu juga. Jadi aku tidur di kiri atau kanan. Mimpi saja, pergi tidur di sebelah. Kau. Sungguh orang yang picik. Paha ayam besar. Su Wanwan, bagaimana kau bisa masuk? Paha ayam besar aku gigit. Ini kekuatan bukan manusia. Paha ayam besar. Su Wanwan, aku peringatkan kau. Jangan mendekat. Paha ayam besar. Kau mau apa? Sudahlah, besok aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Paha ayam besar tidak boleh dibawa ke tempat tidur. Gempa. Su Wanwan, Tidurku nyenyak sekali. Terasa energiku melimpah. sudah bangun? Kenapa kau ada di kamarku? Apa kau tidak mau melihat? Ini kamar siapa? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku ingat semalam. Wanginya enak sekali. Aku paling suka paha ayam besar. Pantas saja merasa setelah bangun tidur, energiku melimpah ruah, belum pernah sekuat ini. Ternyata aku menghisap kantong darah semalaman. Sudah ingat sekarang? Apa kau sudah ingat sekarang? Tunggu dulu. Bukankah kita akan pergi ke pesta makan malam? Aku harus bersiap-siap. Setelah memanfaatkan aku, kau ingin pergi begitu saja? Aku tidak punya apapun untuk menggantinya. Bagaimana kalau kau juga mengambil sedikit keberuntunganku? Pergi dan berdandan untuk pesta makan malam. Penata rias menunggumu di bawah.
Sudah dengar belum? Tuan Pei sudah menikah. Bagaimana mungkin? Aku belum mendengarnya. Menikah dengan siapa? Apakah dengan orang dari keluargamu itu? Bukan, sepertinya hanya orang biasa. Kalau begitu tidak seharusnya seperti itu. Apakah dia sedang hamil? Ibu, kau bilang Su Wanwan itu dia jangan-jangan benar-benar... Lalu kenapa? Pandanganmu jangan hanya terfokus pada Pei Jinzi. Lihatlah ke sana. Anakku, Ya. kali ini setelah kembali jangan pergi lagi. Bisnis keluarga sudah menunggumu untuk mengambil alih. Tidak bisa, Bu. Aku punya banyak ayam di gunung menungguku untuk memberi makan mereka. Banyak sekali ayam. Sepertinya orang aneh. Dia bahkan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Tuan muda dari keluarga Gu memang sedikit misterius. Namun dia adalah yang paling dimanjakan di keluarga Gu. Kenapa adik seperguruan ini belum datang juga? Selamat sore, Tante. Halo? Tuan mudaku, halo. Sejujurnya aku sudah menghadiri begitu banyak acara makan malam amal keluargaku, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengan Anda. Kau siapa ya? Namaku Mushirui. Keluarga kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluargaku. Keluargamu, ya. Aku dengar setelah tuanmu meninggal, keluarga kalian sepertinya mulai meredup seolah-olah sudah hampir terlempar dari 5 keluarga besar. Ini istri baru Tuan Pei, cantik sekali. Para hadirin, cara penggalangan dana malam amal tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengumpulkan dana amal, kami secara khusus menyiapkan sebuah permainan keberuntungan kecil. Di sini ada 200 bola, harga setiap bola adalah 20 miliar. Ada kemungkinan 1:4 untuk memenangkan salah satu dari 50 koleksi yang disumbangkan keluarga Gu untuk acara makan malam ini sebagai hadiah. Sisa 150 bola adalah bola kosong. Dana dari pembelian bola kosong seluruhnya akan digunakan untuk amal. Keluarga Gu kami memiliki balai lelang terbesar. Nilai dari 50 koleksi ini hanya akan tinggi atau lebih tinggi lagi. Semoga beruntung. Berapa bola yang akan kau sumbangkan? Itu tergantung berapa yang disumbangkan Tuan Pei. Tahun-tahun sebelumnya selalu Tuan Pei yang mengeliminasi pilihan yang salah untuk kami. Kesialan si karung darah itu. Ternyata memang sangat terkenal ya. Berapa Tuan Pei akan menyumbang tahun ini? Betul. Kami akan menyumbang mengikuti Tuan Pei. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Sepertinya Tuan Pei masih berhati mulia. Hari ini membawa pasangan, pasti harus melipat gandakannya kan? Orang-orang ini benar-benar percaya diri, meskipun menggunakan Pei Jinzi untuk mengeliminasi pilihan yang salah, itu tidak berarti mereka bisa mendapatkannya. Karena ada 50 hadiah, tentu saja kita harus membeli 50 buah, bukan? Su Wanwan, apa kau tidak tahu berapa harga 50 buah itu? Ratusan miliar. Kenapa? Kau bahkan tidak bisa menghitung ini. Kau. Su Wanwan, Tuan Pei hanya menyumbang 200 miliar setiap tahun. Kau terlalu murah hati untuknya. Tidak pantas kan? tidak ada yang pantas atau tidak pantas, hanya 500 miliar. Perusahaan Pei masih mampu. Selama istriku menyukainya, bersenang-senang saja. Si kantong darah ini lumayan juga. Tuan Wan, sekaya apapun keluarga Pei tidak akan tahan jika kau boros seperti ini. Siapa bilang aku boros? Aku jelas-jelas sedang mencari uang untuk keluarga Pei. Siapa bilang aku boros? Padahal aku ini justru demi keluarga Pei mencari uang. Lagi pula, apa kau tidak dengar? Satu hadiah saja nilainya sudah lebih dari 20 miliar. 50 lebih ini, kalau dijumlahkan pasti lebih dari 5 juta miliar kan? Kau sungguh berpikir kau ini orang yang beruntung, sampai bisa memenangkan 50 hadiah sekaligus? Kalau Direktur Pei membeli 50, maka peluang untuk memenangkannya akan sangat tinggi. Tahun ini aku akan melipat gandakannya. Tahun ini aku juga akan melipat gandakannya. Bagaimana denganmu? Masih mau beli atau tidak? Ada kau yang jadi penopang kekalahanku. Tahun ini aku harus beli lebih banyak.
Aku mau beli. 5. 5? Kau masih berani bilang begitu di sini. Kenapa tidak beli 50? Baik. Aku akan beli 50. Kau gila, 500 miliar. Sebagian besar isi rumah sudah dikeluarkan. Kita sekarang ini sedang berhemat. Bu, lagi pula Direktur Pei tidak akan pernah menang. Setelah mengesampingkan bagiannya, peluang kita untuk menang bisa mencapai sepertiga loh. Bisa balik modal. Selain itu, bisa juga memberikan kesan mendalam kepada tuan muda dari keluargaku. Aku beli 50. Berapa banyak yang akan dibeli Direktur Wang tahun ini? Tahun-tahun sebelumnya kau selalu membeli yang terbanyak. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya selalu ada Direktur Pei sebagai pengecualian. Tapi tahun ini, ada yang membantunya. Aku juga tidak enak bersaing dengannya. Beli. Satu saja. Aku juga akan beli 50. Tuan Wan, aku akan menunggu untuk melihat kau menelan ludahmu sendiri. Nanti aku yang akan menarik undian untukmu. Semua uang yang didapat akan kuberikan padamu. Anggap saja sebagai kompensasi untuk tadi malam. Jangan merasa tertekan. Seberapapun buruknya, tidak akan lebih buruk dariku. Kau tidak percaya padaku? Sepertinya kau tidak mengenal kekuatanku yang sebenarnya. Kalau begitu, kau duluan atau aku duluan? Tentu saja kau duluan. Baiklah. Nanti jangan bilang, aku tidak mengalah padamu, ya? Astaga, Kenapa kau masih memakai masker? aku sedikit flu. Hadiah ini jika tidak kena, dia tidak bisa menarik kembali kan? Tentu saja tidak bisa menarik kembali. Jika menang undian juga tidak bisa dibatalkan kan? Tidak ada aturan seperti itu. Baguslah. Kau takut Tuan Pei akan berubah pikiran? Jangan khawatir. Tuan Pei cukup terpercaya. Lagi pula, dia sepertinya sudah terbiasa tidak menang undian. Aku tidak mengkhawatirkannya, aku ini. Aku mengkhawatirkan orang lain. Buka dan bacakan, ya. Buka saja dan bacakan. Baik, para tamu sekalian, pertama. Selamat kepada Tuan Pei atas perolehan. 1 buah jam tangan antik, senilai 24 miliar. Tuan Pei ini juga bisa dibilang memecahkan rekor, ya? Awal yang baik sekali. Ternyata Nyonya Pei benar-benar membawa keberuntungan. Dari 50 ini, hanya 1 yang berhasil. Dia hanya sedikit beruntung saja. Hanya sedikit. Selamat kepada Tuan Pei atas perolehan mahkota Phoenix antik senilai 34 miliar. 1 buah. Sekali lagi selamat kepada Tuan Pei atas perolehan lukisan koleksi antik senilai 38 miliar rupiah, yang merupakan 5 putra memenangkan hadiah utama. Dia tidak mungkin terus beruntung seperti ini. Sekali lagi selamat kepada Tuan Pei atas perolehan cincin berlian rubi matahari terbit 22 miliar senilai 22 miliar rupiah. Baik, teman-teman. Sekali lagi selamat kepada Tuan Pei atas perolehan berlian biru Winston senilai 40 miliar. Ada apa ini hari ini? Kenapa banyak sekali hadiah yang keluar? Ini aneh sekali, aku juga tidak tahu. Masih Tuan Pei. Selamat, Tuan Pei. Telah memenangkan sebuah lukisan anti koleksi bernilai 30 juta. Masih Tuan Pei. Selamat, Tuan Pei. Telah memenangkan barang antik bernilai 26 juta, yaitu vas keramik motif peony. Ini sudah berapa banyak ya? Tidak terhitung lagi.
Ini harus dihitung satu persatu. Kalian mau makan sedikit bersama. Aku sudah kenyang. Uang yang disumbangkan tahun ini tidak ada hasilnya sama sekali. Bu, apa hadiah ini bisa ditukar? Sebenarnya, hadiah ini sebaiknya tidak ditukar. Siapapun yang memenangkan hadiah ini sama saja. Jika ditukar nanti kita terlihat pelit. Maksudku, apakah bisa ditukar dengan yang lebih baik lagi? Ini, Nyonya. Pei, barang-barang yang dia menangkan ini, sepertinya dia tidak menyukainya. Jangan-jangan kau naksir dengan istri orang ya? Dia sudah memenangkan 49 kali berturut-turut. Apa ini mungkin dilakukan oleh manusia? Aku bertaruh 10 bola. Sekarang kelihatannya, harapan untuk balik modal sudah hilang. Baik, para tamu undangan, ada kabar baik untuk kalian. Hari ini tuanku muda kita mengusulkan secara mendadak bahwa dia akan meningkatkan level hadiah terakhir. Semua gerai restoran di bawah perusahaan kami akan diberikan kepada pemenang hadiah terakhir yang beruntung. Kalau bisa memenangkan ini, untungnya besar sekali. Benar, tidak mungkin keberuntungan semuanya jatuh pada dia sendiri, kan? Bagus sekali, bagus sekali. Akhirnya bukan lagi perhiasan atau barang yang tidak berguna. Selamat kepada Tuan Pei, yang telah memenangkan hadiah terakhir. Kalau begitu, Tuan Pei akan mendapatkan semua hak kepemilikan atas semua restoran makanan dan minuman milik keluarga Gu. Ini semua salahmu, kau bersikeras ingin pamer. Semua harta habis. Benar-benar tidak disangka. 50 item ini semuanya dimenangkan oleh dia sendirian. Tunggu Bu, ada yang tidak beres dengan masalah ini. Baiklah, para tamu yang terhormat, izinkan aku mengumumkan di sini, 50 koleksi amal yang dipamerkan oleh keluarga Gu tahun ini semuanya telah masuk ke kantong Tuan Pei. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuan Pei. Tunggu sebentar. Meskipun uang kita memang seharusnya digunakan untuk amal, tetapi ke-50 koleksi ini semuanya dimenangkan oleh dia sendirian, ini terlalu aneh. Hal ini sama sekali tidak mungkin. Setuju kan? Benar. Betul sekali. Benar-benar. Peluangnya kecil sekali, bukan? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Peluang ini kecil, tapi bukan berarti tidak akan terjadi. Suami aku, Tuan Pei, beberapa tahun yang lalu tidak memenangkan apapun. Kenapa kalian tidak bilang peluangnya kecil? Sekarang aku di sini. Aku akan memperbaiki semua keberuntungan buruk yang suami aku, Tuan Pei, alami beberapa tahun lalu. Ada masalah? Siapa yang tahu kalau kau tidak curang, atau kau menggunakan cara yang tidak bermoral? Nonamu, apa maksudmu dengan perkataan itu? Apakah kau meragukan kalau keluarga Gu tidak adil? Acara ini, kami sudah menyelenggarakannya selama 7 tahun. Ini pertama kalinya ada yang meragukan. Kalau kau tidak percaya, naik saja ke sana dan lihat apakah itu palsu atau tidak. Kau pikir aku tidak berani? Lalu bagaimana kalau kau tidak menemukan masalah? Kau mau apa? Minta maaf padaku, lalu berikan sumbangan tambahan satu tujuan kecil untuk kegiatan amal. Aku yakin perusahaan Gu tidak akan mempermasalahkannya. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kalau kau sekalian memeriksa isi kotak itu juga? Nonamu. Itu, Nonamu, tujuan pertemuan kita ini awalnya adalah untuk mengumpulkan dana amal. Ini hanya permainan kecil saja. Kau ini menganggap ini seperti permainan investasi, ya? Bukan begitu. Aku juga hanya ingin beramal saja. Kalau memang hanya untuk beramal, untuk apa kau melakukan semua ini? Itu Suan Wan. Dialah yang berbohong. Aku takut semua orang tertipu olehnya. Bukan, kau ini orangnya, masih menyalahkan. Nonamu, silakan kau keluar.
ini belum berakhir. Tentu saja belum berakhir. Tujuanku adalah membuatmu bangkrut total. Tuan Pei pasti akan makmur tahun ini. Selamat, selamat. Bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini, kami harus ikut menikmati keberuntungannya. Perusahaan Pei tahun ini pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku sudah tahu, memberinya berlian atau barang antik, dia tidak akan senang. Memberinya restoran jauh lebih praktis. Kakak kedua yang cerdas dan pintar. Gawat, dia sepertinya benar-benar tertarik pada istri Tuan Pei. Ada apa? Aku merasa tuanku muda agak tidak asing. Seperti, Aduh, gawat, 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 gawat. Ada apa? aku selalu merasa tuan mudaku ini terlihat tidak asing, seperti Gawat, gawat, gawat. sopir taksi yang kutemui. Aku biasanya juga bekerja paruh waktu sebagai pengemudi layanan taksi online. Sampai jumpa, aku pergi mengemudi taksi online. Layanan taksi online. Bersulang. Demi membalas dendam, demi semua barang antik yang berantakan itu, dan juga restoran berharga ini. Barang antik yang tak ternilai harganya itu, di mulutmu semuanya jadi barang berantakan. Tapi memang begitu, asalkan kau menyukainya, toko ini akan kuberikan padamu. Benarkah? Hebat sekali. Asalkan kau suka, bahkan semua barang antik yang baru saja kau dapatkan juga akan kuberikan padamu. Yang itu tidak perlu. Tidak ada gunanya sama sekali. Lagi pula sudah kubilang. Ini bukan kompensasi. Untukmu tadi malam. Mengapa kau melihatku dengan tatapan seperti itu? Penasaran? Mengapa orang ini bisa seberuntung ini? Aku juga cukup penasaran. Mengapa orang ini bisa sial seperti kau? Suwan-wan. Jangan bergerak, aku sedang menukar keberuntungan kita. Ini bisa bertahan lebih dari 1 jam. Ini sapu tangan, bersihkan bibirmu. Bersihkan bibirmu. Ini yang kau bilang padaku? Kita bertukar keberuntungan. Begitu? Maafkan aku. Gawat, aku juga tidak menyangka. Keberuntungan baik tidak ditularkan. Hanya keberuntungan buruk. Apa? Biar ku bantu bersihkan. Aku menarikmu, tapi kau tidak mau. Dengar ya, Tuan Pei yang datang hari ini, mulai sekarang akan jadi bos baru kita. Jaga ekspresi kalian. Oke. Tuan Pei, aku sudah membawa kepala koki. Ada apa? Cepat jalan, ayo cepat pergi. Hei manajer, perhatikan ekspresi wajahmu. Sebenarnya kami sedang... Tuan Pei, Nyonya Pei, apakah ada yang tidak Anda suka dari hidangan itu? Katakan saja pada kami. Silakan lanjutkan, silakan lanjutkan. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi.
hancurlah saja. Ternyata masih ada 15 menit lagi. Nasib sial ini. Bos, bagaimana cara menjual yang itu? Yang itu tidak dijual, hanya boleh jika berhasil melempar lingkaran. Kalau begitu, aku akan melempar. Aku tidak percaya. Ayo pergi, kau sudah kecipratan keberuntunganku. Ini tidak mungkin kena. Mengapa tidak? Dulu aku bahkan bisa mengenainya tanpa keberuntungan. Aku bisa mengenainya dengan mata tertutup. Bagaimana kalau kau coba? Aku tidak usah. Benda seperti ini tidak pernah punya takdir denganku. Kena. Lihatlah, kena. Coba lagi, siapa tahu keberuntungan yang baru saja kita tukar berhasil. Tinggal kura-kura kecil itu, aku paling suka kura-kura kecil. Tinggal satu lingkaran terakhir. Mari kita coba bersama. Kena, cepat lihat. Kena, cepat lihat. Bos, aku hanya mau kura-kura kecil itu saja. Silakan datang lagi kapan-kapan Tuan dan Nyonya. Dia sangat mirip denganmu. Ini untukmu. Su-Wan-Wan, jelaskan dengan baik. Bagian mana dariku yang mirip dengan kura-kura brengsek ini? Sama-sama berumur panjang. Aku sangat kesal. Jangan marah juga. Aku menemukan Su-Wan-Wan ini. Sangat aneh. Dia memang aneh. Tuan Wang, mengapa Anda di sini? Su-Wan-Wan memiliki keberuntungan alami. Jika orang biasa mencoba bersaing keberuntungan dengannya, itu sama saja dengan mencari masalah. Uang yang hilang ini anggap saja sebagai pelajaran. Lalu bagaimana ini? Bukankah tidak ada cara untuk menghadapinya? Tuan Wang, Anda datang kemari mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, bukan? Pei Jinzi ini, walaupun seorang jenius bisnis alami, tapi keberuntungannya masih kurang. Memang sudah takdirnya begitu. Awalnya, aku tidak memperhatikannya. Tapi setelah dia menikah dengan Su-Wan-Wan, nasibnya pun berubah. Jika dibiarkan terus, kekuatan kelima keluarga besar akan dirombak ulang, menggantikan keluargamu yang hanya nama belaka. Itu sudah pasti. Tapi yang pertama dalam bahaya adalah keluarga Wang yang menempati peringkat keempat. Namun yang pertama dan benar-benar berbahaya adalah keluarga Wang yang berada di peringkat keempat. Jadi Tuan Wang ingin bekerja sama dengan kami? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Su-Wan-Wan ini adalah orang dari keluargamu Anda. Beberapa cara harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah baru lebih cocok. Nonamu, jika ingin membalaskan dendam Anda, ini adalah waktu yang tepat. Tuan Wang, yang ingin Anda hadapi adalah Tuan Pei. Sedangkan yang ingin kami singkirkan adalah Su-Wan-Wan yang menjadi masalah di kemudian hari ini. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Su-Wan-Wan, kura-kura ini sudah kau lihat sepanjang pagi. Kembalikan.
Apa jangan-jangan kau menyukai Suan-Wan? Apa kau sudah jatuh cinta pada Suan-Wan? Aku hanya menganggap kura-kura ini sebagai jimat keberuntunganku yang singkat. Aku hanya merasa itu sangat berharga. Atau orang yang memberinya yang berharga? Kami hanya saling membutuhkan, tidak ada perasaan apa-apa, kau terlalu banyak berpikir. Kalau begitu mungkin lama-kelamaan, akan ada perasaan. Jika kau sama sekali tidak punya perasaan padanya, mengapa kau menghabiskan 500 juta untuknya di acara amal? Tidak bisa berkata-kata? Aku rasa Suan-Wan juga tidak mungkin punya perasaan padaku, dia hanya menganggapku sebagai ginseng untuk memperpanjang hidupnya. Kalau begitu kau cobalah mengujinya. Ini, bagaimana caranya menguji? Penyakit aneh dari si tas darah besar ini memang benar-benar parah. Ada dia, umur panjang akan terlindungi. Kalau aku langsung flu, siapa itu? Kenapa kau? Kau setidaknya harus mendengarkan aku sampai selesai. Musang memberi salam pada ayam. Niat baik apa yang bisa kau punya? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Apa kau tidak ingat? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Apa kau tidak ingat? Meminta maaf padaku. Lalu berikan lagi satu tujuan kecil untuk amal. Aku yakin perusahaanku tidak akan mempermasalahkan. Oh, aku ingat sekarang. Kau bisa berhati baik seperti itu. Jangan-jangan ada niat buruk di baliknya? Aku tulus. Sebagai permintaan maaf, selama 2 hari ini aku akan mengurus makan dan kebutuhanmu. Seseorang yang tiba-tiba berbuat baik tanpa alasan, pasti ada maksud tersembunyi. Biarkan dia tinggal saja. Aku ingin lihat trik apa yang akan dia mainkan. Kalau begitu, tinggallah di sini. Jangan hanya berdiri diam, pergi bersihkan lantai. Tuan Wan, setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan, kau pasti tamat. Mushirui, Kakak Jinzi, apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa kau datang ke sini? Kakak Jinzi. Terakhir kali aku membuat kakak kesal. Aku datang khusus untuk meminta maaf. Kakak sudah mengizinkan aku untuk tinggal sementara di rumah. Kakak Jinzi. Aku tidak suka orang lain menyentuhku. Jika ingin tahu, apakah dia peduli padamu atau tidak, kau harus lihat. Apakah dia akan cemburu karena wanita lain? Kakak Jinzi, kau melihatku ada apa? Tidak ada apa-apa. Kakak Jinzi. Kakak Jinzi, apa yang sedang kau lihat? Kakak Jinzi. Bagaimana dengan yang ini? Bagus. Bagaimana dengan yang ini? Bagus sekali. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Bagus. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Setelah nasibnya berubah, dia tidak sabar untuk mendekati wanita lain. Pria, tidak ada yang baik. Dia kenapa sih? Apa dia mau merusak rumah?
Semarah itu berarti dia masih peduli. Kakak Jinzi, lihat dia. Aku tidak suka wanita yang memakai gaun merah. Mereka berdua tidak tidur dalam satu kamar. Memang benar karena takdirnya berubah makanya mereka bersama. Aku masih punya harapan. Sudah selama ini. Kenapa perasaanku masih sedih? Rasanya seperti jantungku memakan lemon asam. Mungkinkah aku sakit parah? Kalau dipikir-pikir, si kantong darah itu semakin menyebalkan. Kakak, apakah tubuhmu baik-baik saja? Aku membuatkanmu secangkir obat flu, minumlah lalu tidur. Dia rela melakukan ini hanya untuk memberiku obat. Terima kasih. Kakak, aku harus melihatmu minum dulu baru aku tenang. Sekarang sudah bisa tenang kan? Aku sengaja menaruh dosis obat 2 kali lipat. Kita lihat malam ini, apakah kau masih bisa merusak rencanaku? Hei, dia bereaksi dan reaksinya lumayan kuat. Lalu aku harus bagaimana? Jika dia sedang cemburu, sekarang dia pasti merasa sangat tidak aman. Sebaiknya kau menunjukkan perasaanmu dengan tepat. Itu harus kuungkapkan bagaimana? Kau yakin? Ini pun perlu aku ajari? Cepatlah. Baik, baik. Kalau begitu aku akan membantumu sekali ini saja. Aku tutup dulu. Kak Jinzi, aku sudah menyiapkan segelas susu hangat untukmu, agar kau bisa lebih rileks. Minumlah selagi masih hangat. Terima kasih. Kak Jinzi. Ada yang ingin kusampaikan padamu. Kau duluan. Setelah kita bertukar keberuntungan kemarin, ada konsekuensi yang sangat serius, bukan hanya flu. Aku merasa emosiku tidak terkendali. Hatiku sangat gelisah. Dan juga perih. Kau harus ganti rugi. Sudah, sekarang kau bicara. Meskipun pernikahan kita awalnya untuk mengubah takdir, aku akan tetap setia sepenuhnya. Ini bukan kewajiban, melainkan mengikuti isi hatiku. Dan juga, tadi kau mau bilang apa? Aku bilang ganti rugi. Sudah merasa lebih baik? Sebenarnya kompensasi yang ingin kubicarakan adalah, aku belum makan malam. Malam ini, aku pasti akan mendapatkan Pei Jinzi.
Kakak Jinzi? Kakak Jinzi. Padahal obatnya sudah diminum. Tapi mana orangnya? Enak sekali aromanya. Harum sekali. Makanlah. Hati-hati panas. Enak. Makan pelan-pelan, makan pelan-pelan. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka terikat karena kepentingan? Tapi kenapa terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara? Hei, sudah selarut ini belum tidur. Bagaimana kalau kita makan bersama? Mungkinkah obatnya tidak bekerja? Ci, hanya trik kecil seperti ini masih ingin menjatuhkanku. Itu terlalu meremehkanku. Berpakaian begitu minim. Hati-hati nanti masuk angin. Adik. Apa yang kau lakukan? Aku meminjam kamar mandimu tidak boleh? Wan, tunggu sampai aku mengambil keberuntunganmu. Aku akan lihat bagaimana engkau bisa sombong. Kenapa kau flu? Apakah engkau memakai terlalu sedikit pakaian? Berpakaian begitu minim, hati-hati masuk angin dan flu, adik. Jangan dibahas lagi. Tuan Wang, bukankah kau bilang selama aku sedikit merayu Pei Jinzi, itu akan berhasil? Betul. Kau sekarang sudah berhasil. Berhasil bagaimana? Mereka berdua terlihat jelas sekali. Pasangan yang sedang dimabuk asmara. Menjijikkan. Kali ini aku menyuruhmu merayu Pei Jinzi. Itu justru untuk mempertemukan mereka berdua agar mereka menyadari perasaan dan lebih cepat bersama. Kau mempermainkanku? Tuan Wang, karena kita sudah bekerja sama, mari kita bicarakan dengan jelas. Hanya dengan aura keberuntungan mereka berdua, semakin terjalin dan menyatu, barulah mereka akan jaya bersama dan hancur bersama. Aku sudah mendapatkan rambut Su Wanwan dan juga tanggal lahirnya. Hanya dengan sedikit tipuan, aku bisa mengendalikannya. Selama dia terluka, dia tidak akan bisa lagi menopang Pei Jinzi. Pei Jinzi akan terkena dampaknya. Kali ini, mengerti? Aku bilang kalian berdua, seharusnya menempel saja, benar-benar tidak tahan, dengan pasangan yang lagi kasmaran ini. Tidak kami bersama hanya untuk mengubah takdir? Betul. Aku hanya tertarik pada tubuhnya. Mengatakan begitu, sepertinya hari ini kita belum... Tolong berikan kesempatan kepada para jomblo. Kerja sama kali ini adalah ujian pertama yang diberikan,
oleh 5 keluarga besar kepadamu. Dengan kekuatan keluarga Pei saat ini, untuk bergabung dengan 5 keluarga besar, melampaui keluargamu dan keluarga Wang, sama sekali bukan masalah. Yang kurang, hanyalah sebuah kesempatan. Kalau begitu kelihatannya kali ini, tidak ada yang akan dengan mudah membuat kontrak ini terwujud. Kontraknya sudah kau baca? Ada masalah apa? Aku sudah menyelidiki. Di balik perusahaan ini ada sedikit hubungan dengan keluarga Wang. Kau tetap hati-hati. Keluarga Wang? Apa mereka sudah tidak sabar lagi? Baiklah, aku sudah tahu. Ada apa? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak apa-apa. Aku keluar mencari udara segar. Hei, dia sepertinya sudah mulai bereaksi. Bagus sekali. Kalau begitu, lanjutkan sesuai rencana. Ini, anak siapa ya? Di mana keluargamu? Aku tersesat. Anak siapa yang hilang? Tersesat? Bagaimana kalau aku bantu kau melapor polisi? Aku tahu rumahku di mana, Kakak. Tolong antar aku pulang. Baiklah, kalau begitu, ayo tunjukkan jalannya. Ada apa? Sudah jalan sejauh ini tapi belum sampai? Lagi pula anak kecil ini agak aneh. Dia tidak mengizinkan aku melapor polisi, dan terus saja mengajak aku pergi ke tempat terpencil. Hei, anak kecil, belum sampai rumahmu? Berhenti. Jangan berteriak, dia memang sengaja membawamu kemari. Menggunakan anak kecil sebagai umpan, sungguh sangat licik. Untungnya, aku sudah lama tidak menggerakkan badan. Hari ini kalian akan aku jadikan sasaran latihan. Apa yang kalian katakan itu bisa dipercaya? Aku lihat kekuatannya masih sangat besar. Ini akan segera bekerja, kalian tahan dia dulu. Baik. Tunggu sebentar. Kita bicarakan dulu. Sekarang baru minta ampun. Terlambat. Kenapa tiba-tiba aku kehabisan tenaga? Sudah tidak kuat lagi, kan? Bukankah kau mau bergerak? Tidak kusangka ternyata benar-benar berhasil. Wan, kali ini kau akan tamat. Dan yang ini, siapa yang mengirim pesan ini, sampai-sampai membuat wajah Tuan Pei menjadi sangat muram. Suwanwan. Seharusnya tidak begitu. Saat kau menerima pesannya, bukankah seharusnya kau sangat senang? Dia bilang dia akan pergi ke gunung, dan baru akan kembali 3 hari lagi. Masa-masa pacaran ini, memang benar-benar, tidak bisa dipisahkan, ya? Mengapa hatiku merasa sedikit gelisah?
kau rupanya. Kenapa kalian lagi? Kalian memang susah dilenyapkan. Katakan, taktik apa lagi yang ingin kalian gunakan kali ini? Keahlianmu begitu hebat untuk menghadapimu. Tentu saja harus menggunakan beberapa taktik khusus. Menggunakan tanggal lahirmu ditambah rambut dan darah dari kerabat sedarahmu melakukan sedikit sihir kecil. Seharusnya tidak masalah kan? Paman, siapa kau? Ini adalah keluarga Wang, peringkat keempat dari 5 keluarga besar. Kalian menghabiskan begitu banyak cara untuk menjebakku. Paling-paling hanya bisa menahanku 1 hari. Apa kalian tidak tahu? 1 hari saja sudah cukup. Keberuntunganmu dan Pei Jinzi sudah mulai saling memengaruhi kan? Target kalian adalah Pei Jinzi? Setelah dia menikah denganmu, keberuntungannya banyak berubah. Ini sangat merepotkan. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Hanya bisa menargetkanmu. Selama aura keberuntunganmu hancur, bahkan jika suatu hari dia terkena karmanya, itu sudah cukup untuk membuatnya jatuh terpuruk. Aku biasanya tidak mau mengganggu seorang gadis kecil. Untuk ini, aku serahkan padamu. Aku harus segera pergi ke lokasi penandatanganan kontrak untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kau juga harus ikut denganku, mewakili keluargamu. Ayo pergi. Tunggu aku kembali, baru akan kuberi pelajaran. Kau mau melakukan apa? Tuan Pei, kontrak ini, jika tidak ada masalah lain, hari ini, kita bisa segera melaksanakan upacara penandatanganan. Tuan Pei. Tuan Pei. Tidak masalah. Lanjutkan seperti biasa. Kali ini, kelima keluarga besar menyerahkan proyek ini kepada Tuan Pei. Tuan Pei, Anda pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Betul, Tuan Pei. Jika kerjasama ini berjalan lancar, maka keluarga Pei akan semakin sukses. Setidaknya melebihi keluarga Wang. Tidak ada masalah, kan? Tuan Pei sungguh hebat di usia muda. Terima kasih atas doa baik kalian. Saudara-saudari, merayakan sekarang mungkin agak terlalu dini. Yang datang hari ini semua adalah perwakilan dari keluarga-keluarga besar, tentu saja mementingkan kepentingan keluarga masing-masing. Namun perusahaan Tuan Pei, bahan-bahan yang disediakan ini semuanya bermasalah. Ini adalah laporan uji kualitas bahan-bahan tersebut. Silakan, Anda bisa melihatnya dengan saksama. Masalahnya terlalu besar. Seharusnya tidak demikian. Ini, kalau tidak ketahuan, akibatnya bisa fatal. Masalah sebesar ini, apakah Tuan Pei tidak mengetahuinya? Atau sengaja menyembunyikannya? Apakah kemampuan Tuan Pei kurang? Atau ingin mengambil keuntungan pribadi? Tuan Pei, aku adalah perwakilan dari keluarga Song. Yang datang untuk upacara penandatanganan ini, Anda harus memberikan penjelasan kepada kami. Tuan Pei, berikan penjelasan. Karena Tuan Pei tidak bisa memberikan alasannya, ada satu cara lagi sesuai kontrak. Tuan Pei melanggar kontrak. Semua kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Tuan Pei. Semua bisa mengangkat tangan untuk voting. Aku mewakili keluarga Wang. Mengangkat tangan setuju. Keluargamu juga setuju. Tuan Pei, kesalahan Anda dalam masalah ini terlalu serius.
Tuan Pei, maaf. Aku hanya perwakilan dari keluarga Wu. Maafkan aku. Menurut kebiasaan normal, 3 suara sudah cukup dan sekarang sudah ada 4 suara. Adapun keluarga Gu, aku yakin mereka punya keputusan sendiri, bukan? Tuan Pei, dalam hati aku ingin mempercayai Anda, tapi aku harus mengutamakan kepentingan keluarga Gu. Tunggu sebentar. Tingkat apa ini? Berani meniru warna aku? Minggir sebentar. Kami keluarga Gu tidak setuju. Hei, Margawang, dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Mari berkenalan lagi. Putra ketiga dari keluarga Gu. Dan juga kakak senior kedua Wan Wan. Meskipun keluarga Gu tidak setuju, sekarang masih ada 4 suara. Siapa bilang 4 suara? Kakak ketiga. Tuan Muda Wu, kenapa Anda datang? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku putra bungsu dari keluarga Wu, kakak seperguruan ketiga Suwan Wan. Keluarga Wu ini tidak setuju. Meskipun ada keluarga Gu dan keluarga Wu, sekarang masih ada 3 suara. Aku dan keluargamu tidak akan mengubah pikiran kami. Sedangkan untuk keluarga Song, Tuan Song sering bepergian. Keputusan perusahaan, sepenuhnya aku yang menangani. Demi kepentingan keluarga Song, aku tidak akan berkompromi. Kakak seperguruan pertama. Tuan Song, kapan Anda kembali ke negara ini? Tuan Song, berarti Anda adalah kakak seperguruan pertama Suwan Wan? Tuan Song, kalau begitu, bukankah Anda kakak seperguruan seniornya Suwan Wan? Betul sekali. Wan Wan meminta kami bertiga untuk membantunya menjagamu. Jika si Wang itu berani macam-macam padamu, akan kami hajar dia. Tapi tidak disangka, situasi di sini sangat mudah, sama sekali tidak perlu bertindak. Adik ipar, identitas kami, adik seperguruan kami belum tahu. Kau harus merahasiakannya dari dia ya. Baik, sekarang ada 3 suara. Berpihak pada Tuan Pei. Tuan Wang, apakah itu sudah cukup? tidak mungkin. Apakah kalian bahkan tidak peduli dengan keuntungan kalian sendiri? Kenapa kau begitu yakin bahwa aku tidak memahami taktik kau? Coba kau perhatikan baik-baik, apakah kontrak yang aku tanda tangani itu benar-benar yang kau siapkan? Kontraknya kau ganti? Ternyata kau sudah tahu sejak awal. Ini tidak mungkin. Bukti kau berniat mencelakai aku sudah aku pegang, dan orang yang mengancam keuntungan semua orang sebenarnya adalah kau. Ini tidak mungkin ditemukan. Ini tidak bisa dikendalikan. Mungkinkah Suwan Wan juga berakting? Dengan kemampuanmu yang payah ini, masih mau menjebak dan mencelakai adik seperguruan kami di kehidupan selanjutnya saja. Ternyata tujuan akhirnya adalah mengambil rambutku. Trik murahan seperti ini berani-beraninya digunakan padaku, atau jangan-jangan si kantong darah sedang diincar orang. Kira-kira begitulah kejadiannya. Akhir-akhir ini, apakah kau mengalami hal aneh? Aku curiga mereka mengincarmu. Kalau begitu, biarkan saja mereka kena perangkapnya sendiri. Kalian sedang bicara apa? Masa-masa pacaran ini memang tidak bisa dipisahkan sedikit pun. Sepertinya mereka sudah bertindak. Suwan Wan, kau harus tetap selamat. Jika Suwan Wan tidak tertipu, bagaimana dengan ibuku di sana? Tunggu dulu, nonamu. Urusanku denganmu belum selesai. Mengusirmu dari keluargamu itu adalah belas kasihanku yang terbesar.
Tidak kusangka kau malah kembali sendiri. Sudahlah kembali, kau juga merusak rencanaku. Aku akan membuatmu di dunia ini lenyap sepenuhnya. Kau mau apa? Apakah tongkat ini sangat sakit jika digunakan untuk memukul orang? Tentu saja sakit, tapi tenang saja. Setelah beberapa pukulan, kau tidak akan merasakan sakit lagi. Ada apa ini? Bukankah tangan ini sudah terikat? Masih belum sadar, aku hanya berakting bersamamu. Engkau? Jangan lari. Jangan lari. Sudah pingsan karena takut? Sungguh penakut sekali. Apa kau tahu? Saat aku menerima pesan tadi, betapa khawatirnya aku padamu, apa kau tahu? Aku tidak apa-apa. Aku malah lebih mengkhawatirkanmu. Kau terluka? Darah ini sebenarnya. Sebenarnya, aku sengaja melakukannya agar aktingnya terlihat lebih nyata. Aku tahu, tapi aku hanya ingin menciummu. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Itu. Malam ini, bolehkah aku menginap di kamarmu? Malam ini kau istirahat saja di sini. Aku akan berada di sebelah kamarmu. Sebenarnya, aku punya cara yang lebih mudah. Agar lukaku cepat sembuh. Nasibku telah diubah. Bagus sekali. Kantong darah. Aku tidak perlu mati. Kalau begitu, itu benar-benar bagus sekali. Halo. Tuan Muda Pei, sebelumnya kita berinvestasi di tanah Gare, dan menemukan minyak. Harga saham Grup Pei, kali ini naik lebih dari 30 poin. Laporan keuangan baru saja diumumkan, Grup Pei, sudah resmi masuk 5 keluarga besar dan langsung menjadi pemimpin. Apa? Baik, aku mengerti. Bagus, bagus. Bahkan nasibmu yang buruk ini telah berubah. Kalau tahu semudah ini. Kantong darah. Suwan-wan, aku menikahimu sebenarnya bukan untuk mengubah nasib. Aku benar-benar jatuh cinta padamu sekarang. Jadi, bisakah kau benar-benar bersamaku? Yang ini. Apalagi yang dipikirkan? Ceritanya, kira-kira seperti itu. Kami berdua sudah berhasil mengubah peruntungan. Kedua anak ini sungguh saling mencintai. Dulu, meskipun sudah menikah secara sah, tapi pernikahan ini harus tetap diadakan lagi ya. Tuan Besar, tidak bisa begitu. Kami hanya punya satu adik perempuan kesayangan ini, tidak bisa menikah begitu saja. Betul, betul. Kami harus menguji dia dengan baik. Ujian apa? Adik seperguruan, jangan menyela. Suwan-wan,
Kau tidak bermaksud membuangku setelah memanfaatkanku, kan? Apa menurutmu aku ini wanita jahat? Kakak-kakak seperguruan juga hanya ingin melihat ketulusanmu. Ketulusan? Ini tidak cukup? Ketulusan ini, aku sudah melihatnya, tapi tidak banyak. Apa maksudmu? Bagaimanapun juga, kita harus menunggu patung emas guru selesai diperbaiki, baru kita bisa mengadakan pernikahan. Tidak bisa. Aku ingin segera menikahimu sekarang, lalu kita naik gunung bersama untuk membuat patung emas bagi para guru.